datang ke Jambi tidak lain hanyalah memulihkan pencitraannya, berkunjung keluar masuk pasar, tetapi harga pokok sembako tidak turun juga. Mau membangun dan meresmikan rumah sakit dan pasar itu pun dengan anggaran APBD daerah tersebut. Cuman hanya mampu membagi-bagikan sebatas sembako kepada para pedagang dari hasil APBN untuk menyenangi hati si penerima. Sementara daerah yang dikunjunginya itu penghasil alam tambang dan hutan terbesar di Sumatera. Jangankan mensejahterakan rakyat Jambi dari hasil tambang dan hutan tersebut, tetapi ini sebaliknya, rakyat Jambi hanya dibodoh-bodohi dan dirugikan oleh hasil dampak pengangkutan tambang dan hutan tersebut. Terus, apa manfaatnya Fir'aun bangsat ini? Mas Gibran dan Pak Prabowo, saya ingin bertanya nih sebelumnya, mohon maaf ya, ini ingin meluruskan aja. Ngomong-ngomong soal makan gratis sama susu gratis nih, itu kira-kira susunya susu apa ya? Takutnya yang dikasih itu susu basi gitu. Apalagi zaman gini ya, makan gratis. Dan makan gratisnya ini makanan apa dulu Pak, Mas? Nah masa zaman gini makan gratis? Aduh ya Allah, jangan mau deh dibodoh-bodohin sama bocah kencur. Bocah kencur, gak ngerti apa-apa, sekolah aja masih tanda tanya. Yakin mau mimpi negeri sebesar ini? Aduh ya Allah, lucu ya. Siapa yang baru tahu bahwa dana bansos yang diluncurkan di saat menjelang pemilu lebih besar dibandingkan di saat pandemi COVID? Jujur, gua baru tahu. Dan ternyata pemerintah lebih khawatir anaknya kalah dibandingkan pandemi COVID. Itu kata lawan politiknya. Ya, begitulah. Tapi gue sih nggak heran ya kan. Karena Pak Jokowi ini gaya pemerintahnya seperti era sebelum Masehi. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan adalah hal normal yang memiliki hati seorang bapak. Bapak-bapak lain pun pasti akan melakukan hal yang sama. Pasti lebih sayang anaknya dibandingkan orang lain. Apapun itu, semua bapak akan sayang terhadap anaknya dibandingkan orang lain. Dan itu adalah faktanya. Jadi nggak usah heran lah ya. Semoga Pak Jokowi sehat selalu. Ciao. Tapi berapa persen saya tidak bisa katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa. Kena jebakan Batman, ya. Kena jebakan Batman, kawan. Disitulah titik di mana Mr. Kodari tidak mampu menjawabnya, tidak mampu menjelaskannya. Bahkan lebih tepatnya bukan tidak mampu, tapi enggan atau tidak mau menjelaskan dan menjawabnya. Ya, mengapa demikian? Karena bila Mr. Kodari menjelaskan secara gamblang terkait kontribusi dari masing-masing pihak, maka secara tidak langsung beliau harus menguliti satu persatu dari masing-masing pihak tersebut. Maka akan terlihat jelas apakah kontribusi tersebut melalui branding personal ataukah melalui hal-hal lain dalam tanda kutip, kawan. Maka bila hal-hal yang tersebut harus dijelaskan, akan semakin rumit urusan, akan semakin banyak hal yang harus dijelaskan. Maka singkatnya Mr. Kodari tidak mau menjawab dan menjelaskan ya kawan. Karena rasa tidak mungkin bila survei atau lembaga survei tidak memiliki data, tidak memiliki hasil survei dari hasil kontribusi dari masing-masing pihak. Rasa itu hal yang tidak mungkin kawan. Ingat, lembaga survei itu akan mengambil sampling apapun terkait hal-hal yang berhubungan dengan masing-masing personal. Itulah faktanya kawan. Ya, maka langkah tersingkat, langkah termudah adalah menjawab pertanyaan dengan tidak menjawab pertanyaan. Itu langkah paling konkret kawan. Maka langkah yang diambil oleh Mr. Kodari adalah langkah konkret yang cukup cerdas. Mengapa demikian? Ya, karena bila langkah lain yang diambil oleh Mr. Kodari, maka beliau harus siap-siap dengan hal-hal terjal yang akan dihadapi kawan. Ya, ada banyak jalan terjal yang akan dihadapi, baik dari pajak, independensi, aliran dana, dan lain sebagainya. Akan semakin rumit yang dihadapi kawan. Ya, maka seperti aku jelaskan, langkah yang paling cerdas, langkah yang paling mudah dan singkat adalah menjawab pertanyaan tanpa harus menjawab pertanyaan. Smart guy. Gimana? Saya mengajak kepada rakyat Indonesia yang masih peduli kepada bangsanya, yang masih peduli kepada rakyatnya yang tertindas, yang masih peduli akan keutuhan NKRI. Ayo sama-sama kita kumpul di gedung Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, rapatkan barisan, rapikan soft, kuatkan ukhuwah, dan kita berjuang bersama setelah Syawal ini. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan buat kita semua. Hari ini kita menyaksikan banyak daripada saksi, baik itu saksi fakta ataupun saksi ahli,
yang sedang dimintakan keterangannya, dan alhamdulillah kita dengar begitu lantang, tegas, berani, dan juga membuat kita menjadi lebih optimis. Insya Allah hakim akan menyuarakan suatu kebenaran. Ya, lagi bergerak kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya hanya mengingatkan pada seluruhnya, pada para ahli ulama, kiai, habaib, ayo bergabung. Para tokoh-tokoh, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, ojol, semuanya kita bergerak untuk kemaslahatan bangsa. Ingat kata Allah, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan, ya, untuk bisa berani mengatakan yang hak, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah daripada kemunkaran, wa ulaika humul muflihun. Dan itu kalian adalah orang-orang yang beruntung. Maka raih keberuntungan itu dengan cara kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan ingat, kita masih sering mendengarkan dari guru-guru kita, tatkala Nabi mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat satu kemunkaran, melihat satu kecurangan, rubah dia dengan kekuatanmu, rubah dia dengan kekuasaanmu, rubah dia dengan wewenangmu, rubah dia dengan tenagamu. Artinya kita disuruh untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Fa illam yastati fa bilisan, kata Nabi. Kalau kau tak mampu, maka dengan lisanmu. Ajak daripada sanak pemilik, keluarga, tetangga untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan fa illam yastati fa biqalbi, kata Nabi. Dan andai kamu tidak mampu dengan tenagamu, dengan lisanmu, fa biqalbi, dengan hatimu, dengan doamu. Karena bagaimanapun juga perjuangan harus disertai doa. Tapi tatkala kita hanya berdoa, fadzalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Bertanya dalam diri kita, maukah kita dikatakan orang yang lemah iman? Maka kita yang berbadan segar, diberi kesehatan, diberi akal yang sehat, ketika ada pilihan ini, kita memilih dengan kolbi, maka kita termasuk orang yang lemah iman. Kita tidak mau dikatakan lemah iman, maka kita harus bergerak, bersatu, seluruhnya untuk apa? Untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat rakyat semakin tidak terbendung, bahkan ingin mengepung gedung MK. Saya kira lebih baik Pak Jokowi mundur saja dari jabatannya sebagai presiden sesuai apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia. Karena tentu yang menjadi permasalahan saat ini adalah Pak Jokowi. Permasalahan saat ini hanya satu, yaitu Pak Jokowi. Dan kalau misalnya Pak Jokowi mundur secara legowo, ya tentu kekisruhan hari ini akan membaik. Saya kira seperti itu. Dan lagi adik kita siswi SMP ini yang bernama Padia menohok habis-habisan Jokowi dan bahkan mengatai Pak Jokowi ini adalah Firaun biadab. Saya kira Padia ini betul-betul pemberani, dan meskipun di usia yang masih muda, tetapi dia mau belajar dan peka terhadap situasi yang terjadi di negeri ini, bahwa demokrasi sedang diobok-obok oleh satu keluarga dari Solo, dan hal itu perlu dilawan. Saya kira apa yang dilakukan oleh adik kita Padia betul-betul harus kita support dengan baik. Kita jaga jangan sampai terjadi kejadian seperti yang sebelum-sebelumnya diteror sama pihak 02. Karena ketakutan mereka terhadap siswi SMP ini yang selalu saja mengkritik dengan cara yang pedas. Makanya mereka meneror dan bahkan memberikan ancaman untuk dijebloskan ke penjara. Dan hal-hal yang seperti inilah yang harus kita lawan, bahwa apa yang terjadi hari ini lebih kejam lagi daripada Orde Baru. Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga semua yang berjuang untuk keadilan bisa selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya. Semoga apa yang kita harapkan untuk negeri kita yang tercinta bisa tercapai. Dan yang paling utama adalah mengesterilkan kuman-kuman yang ada di negeri ini, seperti Jokowi dan kelompoknya. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.